Saya anggota DPR, boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem, jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati ini, jangan. Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam-macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti dan dinastian kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya, tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Makanya saya bilang stop, Mbak Irma. Jangan bicara itu. Saya nggak mau mundur, saya mau maju. Oke? Saya mau bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan, oke, kekerasan-kekerasan aparat kepolisian terjadi setiap hari, ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi abdi dengan nama yang berbeda. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Di sosial media sudah banyak sekali. Lebih baik tentara yang jaga TPS, lebih baik ini segala macam. Dan kita dulu memperjuangkan agar polisi berpisah dari TNI, keluar dari ABRI, agar semua punya peluang satu pertahanan, satu keamanan. Tapi ketika itu gagal, kita mundur 26 tahun. Sebagai bangsa, bagian bangsa ini saya sedih. Tapi kalau itu yang proses sejarah yang harus dilewati bangsa ini, ayo kita jalani. Tapi saya takut. Kenapa terjadi? Kekerasan demi kekerasan terjadi. Sekarang sudah banyak, marak sekali. Bagaimana kemudian diindikasikan, diduga, di segala macam ada keterlibatan aparatur oknum-oknum kepolisian di banyak pilkada. Tahu nggak bahwa ini bisa menggeser pandangan publik? Makanya Bung Adiannya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh, saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua, karena rakyat menerima, nah, saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima nggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan. Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam. Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual macam-macam. Mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral. Jokowi itu masa lalu. Apa menurut saya masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Itu sudah selesai. Apa kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1 maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita Budi, ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasden. Di sana lah prosesnya gugur yang SMA tadi. Iya, itu tidak di sana, di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh orang-orang sekarang. Pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan kita. Pertama adalah
seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu dia makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri dan menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu fapa sebelumnya, kejujuran, ya, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu fapa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 itu, seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya Ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Nah, Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya, di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke Nah, karena jadi tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada tindakan itu Tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Fakta. Faktanya tentu Pak Ade lihat loh, memang tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Ade bisa kan tidak dilakukan kan aturannya? Sejak KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah. Itu Pak Ade harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya. Nggak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Ya, terus saya begitu tunggu pertanyaan. Maksud Pak Batul Pak begini. Dato, Pak Ade yakinnya di mana ini? Ada Bahwa tidak nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu. Bang Ucu nggak baca sih? Nggak ada gitu loh. Ada kayak aturannya? Ada. Wajib betul. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Dia nggak ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa Nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya begitu. Hai Sobat Politik, selamat datang di channel Tikus Beranak, tempat kita mengupas tuntas drama dan realita di balik panggung kekuasaan negeri ini. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang kembali memanas dan menggeparkan publik. Baru-baru ini Adian Apitupulu kembali bersuara lantang mengenai apa yang ia sebut sebagai masalah serius bagi bangsa. Perubahan aturan demi jalannya politik keluarga. Dalam sebuah diskusi sengit, Adian menekankan bahwa problem utama bukan sekedar anak pejabat menjadi anggota DPR atau pejabat, tapi ketika aturan undang-undang diubah bukan untuk kemakmuran rakyat, melainkan khusus untuk membuka jalan bagi keluarga sendiri. Ini yang disebut sebagai kemunduran demokrasi kita. Tapi Sobat Politik, yang lebih menarik adalah perdebatan mengenai administrasi dan ijazah. Ya Sobat Politik, sebelum kita mengupas lebih dalam video cuplikan tadi, alangkah baiknya Sobat Politik semua untuk menekan tombol subscribe dan like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kita lanjut Sobat Politik. Di dalam video tersebut muncul pertanyaan besar. Apakah KPU sudah menjalankan verifikasi faktual dengan benar? Ada keraguan besar di masyarakat mengenai kejelasan dokumen pendidikan Gibran dan Jokowi. Bahkan ada pernyataan pedas yang menyebutkan bahwa dokumen-dokumen tersebut seolah tidak jelas jantan betinonya. Jika memang ijazah S1-nya kredibel, kenapa tidak itu saja yang diverifikasi secara transparan? Nah Sobat Politik, netizen kita pun tidak tinggal diam. Di kolom komentar suasananya sangat panas. Akun Ade mengatakan bahwa masalah ijazah ini hanya bisa dianggap asli oleh mereka yang bermulut manis. Ada juga Novi Ardi yang merasa miris karena merasa negara sebesar ini seolah dipimpin dengan keterbukaan. Bahkan ada desakan dari Siti Mariam untuk para intelektual dan ulama agar bergerak melawan apa yang ia sebut sebagai kezaliman sistemik. Ya Sobat Politik, apakah ini sekedar serangan politik atau memang ada lubang besar dalam administrasi negara kita yang sengaja ditutupi? Apakah kita sedang mundur 26 tahun ke belakang seperti yang dikhawatirkan dalam diskusi tersebut?
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi secara sehat. Sebelum beranjak, dukung terus channel Tikus Beranak dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi politik tajam lainnya. Saya admin Tikus Beranak. Sekarang saya akan membacakan komentar-komentar dari netizen mengenai cuplikan tadi. Ya, ini dari Bang Sarbo Saro, katanya KPU juga manusia yang punya nafsu terhadap duit. Yang teman-teman, ini dari saudara Ade, katanya bapak dan anak ijazahnya bermasalah palsu, hanya Termul mengatakan asli. Ya teman-teman, ini dari saudara Erianto, katanya masyarakat Solo jangan diam cari kebenaran. Ya teman-teman, ini dari saudara Hedi Wulan, katanya yang lebih lucu dan memalukan, kenapa banyak orang yang merasa pintar dan ahli bisa dibodohi oleh seorang Jokowi yang tolol, tambah licik dan bajingan. Ya, ini saudara Noviar, katanya nyesek banget rasanya negara sebesar ini dipimpin oleh seorang pembohong. Ya teman-teman, ini dari saudara Mulyono, katanya saya heran negara caruk maruk begini pemerintah diam saja, kalau begini bubar saja pemerintah atau DPR. Ya teman-teman, ini dari saudara Songkeng, katanya KPU meloloskan Jokowi dengan uang baru, dibikinkan semua prosedur yang palsu lagi, seakan tidak akan bocor, ternyata ketahuan. Jadi yang pantas dipenjara mulai dari KPU sampai ujung atas, dahulukan Jokowi memalukan sedunia. Ya teman-teman, ini dari saudara Didi Kujang, katanya PDIP harus ikut bertanggung jawab segala ulah Jokowi yang telah merusak segalanya. Ya teman-teman, ini dari saudara Yong Kiong, katanya sebenarnya sangat memalukan negara sebesar ini hanya mengatasi kasus ijazah saja seperti tidak mampu. Ya teman-teman, ini dari saudara Makhrus, katanya setan Solo yang merusaknya tatanan hukum. Ya teman-teman, ini dari saudara Sulahlia, katanya doakan yang terbaik untuk mereka semua, semoga mendapat hidayah dari Allah. Ya teman-teman, ini dari saudara Tutik Kinawari, katanya Irma itu pokoknya sekolah tidak tahu kegunaannya. Ya teman-teman, ini dari saudara Samsul, katanya apa negara ini ada presiden? Ya, apa tidak ada? Kok ngatasi urusan selembar kertas dia bisa? Ya teman-teman, ini dari saudara Poes Porwano, katanya tegakkan kejujuran dan keadilan di negeri ini. Ya teman-teman, ini dari saudara Pak Parmen, katanya rakyat yang sehat bersama mahasiswa cendekiawan, aparat yang jujur, cinta NKRI, bergerak selamatkan NKRI merdeka. Ya teman-teman, ini dari saudara Pimpin Viral Indonesia, katanya rakyat hanya pro pada kebenaran, keadilan, kejujuran, dan lain-lain sesuai Pancasila. Lihat, pahami, sadari, dan jadikan acuan. Ya teman-teman, ini dari saudara Sudiotomo, katanya sekarang TNI dan polisi sudah ngurus dapur, ngurusi koperasi. Ya teman-teman, ini dari saudara Manghali, katanya gagalnya fungsi kepolisian, siapakah yang harus bertanggung jawab? Yang herannya kepolisian tidak merasa malu dan mereka tidak bersalah sehingga keadaan masih terus berlanjut. Ya teman-teman, ini dari saudara Cahpong, katanya kalau memang benar terjadi Jokowi jajannya palsu begitu hebat dilindungi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, hebatnya seorang namanya Jokowi. Ya teman-teman, ini dari saudara Saladi Umar, katanya saya senang yang beginian, tegas, lugas, jelas, dia napi tulu, konsisten banget. Ya teman-teman, ini dari saudara Arif, katanya sudah jelas kok negara ini tidak ada yang bisa pimpin, seharusnya ada pemilihan ulang untuk mencari pemimpin yang benar. Ya teman-teman, ini dari saudara Yanto Supri, katanya kasihan negeri ini, tenaga dan pikiran habis cuma karena berdebat masalah ijazah palsu yang tidak bermutu. Para penegak hukum dan oknum yang katanya ahli hukum malah merusak tata hukum itu sendiri. Nasib negeriku tercinta Indonesia. Ya teman-teman, ini dari saudara Siti Mariam, katanya sudah waktunya revolusi. Para ilmuwan cendekiawan ulama bergabunglah untuk melawan kedoliman. Segera bergerak pengadilan rakyat yang bisa merubah semua ini. Semangat. Ya teman-teman, ini dari saudara Jailana Ahmad, katanya ini yang dikatakan krisis moral, karena moral berdasarkan Pancasila sehingga orang-orang kita tidak Pancasilais. Ya sobat politik, demikianlah komentar-komentar dari netizen. Jika kalian mempunyai komentar kritis, silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya Tikus Beranak, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam kebenaran, salam NKRI, harga mati.